teman-teman, di sini saya akan bahas 3 metode untuk efisiensi PPh pasal 21. Perkenalkan, saya Salwa Sabrina Sidik dengan NIM 23110061. Saya dari Universitas Pertiwi Cililitan. What is tax efficiency? Efisiensi pajak adalah konsep penting nih dalam perencanaan keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak kita nih, tapi secara legal dan etis. Nah, ini melibatkan penggunaan strategi yang dirancang untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum yang berlaku. Nah, seterusnya, pajak pasal 21 ini adalah pemotongan pajak atas penghasilan diterima oleh seseorang wajib pajak pribadi atas pekerjaannya, jasa atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri ini. Nah, objeknya ini bisa jadi gaji, terus ada bonus, terus ada imbalan, ada uang pesangon, dan hal lainnya yang terkait sebagai objek dari PPh 21 ini. Nah, subjeknya sendiri itu ada pegawai. Nah, pegawai ini dibagi lagi nih teman-teman. Ada pegawai yang tetap dan ada juga pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tetap di sini memiliki hubungan kerja formal dan jangka waktunya itu cukup panjang. Pemotongan PPh 21-nya berdasarkan penghasilan si pegawai tersebut dikurangi oleh PTKP. Sedangkan pegawai tidak tetap itu contohnya kayak freelance. Nah, untuk pemotongan PPh 21 sendiri dapat dipotong oleh pihak yang membayar sesuai sama ketentuan PPh pasal 21 penghasilan tidak teratur. Nah, selanjutnya di sini ada bukan pegawai. Nah, contohnya itu seperti kayak konsultan, MC, narasumber, tapi orang pribadi. Nah, untuk kelompok bukan pegawai ini pemotongan tuh bisa bersifat final atau tidak final, itu tergantung sama ketentuannya. Selanjutnya itu ada peserta kegiatan. Peserta kegiatan itu contohnya tuh teman-teman ikut seminar. Dan dari seminar itu kita menerima hadiah atau imbalan atas kehadiran kita di acara tersebut. Nah, nanti hadiah itu termasuk dalam subjek PPh 21 ini. Nah, untuk efisiensi sendiri dari PPh 21 ini ada 3 metode teman-teman. Yang pertama itu ada net method. Nah, di mana seluruh pajak PPh 21 ini ditanggung sendiri oleh perusahaan. Karyawan itu menerima gajinya bersih secara penuh tanpa potongan pajak. Selanjutnya itu ada gross method, di mana seluruh pajak PPh 21 ditanggung oleh karyawan. Jadi karyawan ini nerima gajinya itu setelah dipotong sama pajaknya. Nah, kalau gross up itu adalah perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh 21-nya. Lalu PPh 21-nya itu dipotong dari tunjangan tersebut. Jadi istilahnya teman-teman dapat gaji tapi di gross up nih gajinya sebesar sama tunjangan yang dimana pajaknya nanti akan dipotong dari tunjangan tersebut. Besaran tunjangan sama dengan halnya dengan besaran PPh dari gaji teman-teman. Nah, di sini ada contoh dari perhitungan gaji nih. Di sini contohnya itu gaji Oktober. Di kolom sini ada namanya, terus juga ada keterangannya nih, keterangan jabatan sama gaji pokok, bonus, tunjangan. Nah, JKK dan JKM ini adalah persentase 0,3 ya teman-teman, 0,3 JKK plus 0,3 JKM dari total si pokoknya ini. Dapat berarti kan di sini 60.000 sesuai sama gaji pokoknya teman-teman. Di sini nanti kita tahu nih untuk karyawan A pokoknya berapa, bonusnya berapa, tunjangan sama dengan ini nanti hasilnya di bruto. Nah, bruto ini nanti kita harus tahu nih si karyawan A itu PTKP-nya golongan yang mana. Karena nanti kalau kita udah tahu dia termasuk golongan yang mana, kita akan tahu tarif untuk TER-nya ini dia dapatnya tuh di golongan apa dan berapa persen. Nah, contohnya ini dia Salwa, dia manajer keuangan dengan gaji pokok 10 juta, bonusnya 2.500.000, tunjangannya 1 juta, JKK plus JKM-nya itu 60.000. Nah, dia akan mendapatkan brutonya itu 13.560.000.
Nah, dia di sini adalah TK-nya TK 0. Maka kalau TK 0 ini dia akan masuk ke kategori Tier A. Untuk kategori Tier A sendiri di sana ada banyak lapisan bruto, nanti tarifnya tuh berbeda-beda. Untuk bruto yang 13,5 ini teman-teman itu dia ditarif 5%. Jadi PPh 21-nya itu si bruto ini dikali 5%, hasilnya 678.000 ini. Untuk perhitungan ke bawah itu sama, di bruto ini nanti dia dicari dulu nih PTKP-nya kategori apa, terus berapa sih tarif ternya. Nanti kita tahu nih PPh 21 bulan Oktober ini untuk karyawan A, B, C itu berapa. Setelah teman-teman ngitung seperti ini, nanti di sini ada 3 metode yang tadi. Kan kalau net itu pajaknya ditanggung sama perusahaan. Kalau gross pajak ditanggung sama karyawan. Selanjutnya kalau gross up itu tunjangan pajak yang diberikan perusahaan, nanti juga pajaknya dari tunjangan tersebut. Oke, kalau perhitungan net THP itu take home pay, berarti uang yang diterima karyawan. Untuk dia net kan pajak ditanggung sama perusahaan ya. Jadi karyawan ini dia akan menerima sebesar brutonya, yaitu yang 13.560 ini sampai yang bawah ya teman-teman. Jadi nanti di net ini si karyawan itu menerima full gajinya sebesar brutonya. Untuk pajaknya yang tarif ini dia ditanggung bebannya sama perusahaan sendiri. Jadi perusahaan nanti yang akan bayarin pajaknya. Terus nanti dia berbayar gaji karyawan pun gajinya tidak dikurangin. Jadi full dia ngasih ke karyawannya THP-nya. Nah, kalau gross, pajaknya itu ditanggung sama karyawan, teman-teman. Jadi nanti dari bruto yang teman-teman dapatin nih harusnya nanti dikurang dulu sama pajak sesuai sama ter teman-teman. Jadi kan misalkan di Salwa brutonya 13.560. Nah, dia kan kena PPh-nya kan 678. Maka nanti THP-nya dia 13,5 ini dikurang sama 678.000. Nanti hasilnya 12.882. Nanti ini sama teman-temannya ke bawahnya dikurangin bruto dikurang sama PPh 21-nya. Ini kalau gross, karena kan kalau gross itu pajaknya ditanggung sama karyawan sendiri. Jadi gaji karyawan tuh udah langsung dipotong bersih sama pajak. Nah, kalau gross up itu bruto teman-teman ditambah sama tunjangan. Nah, tunjangan itu sebesar sama PPh 21-nya sendiri, teman-teman. Jadi, bruto ditambah PPh ini, itu kan nanti gross up-nya gaji teman-teman ya. Tapi setelah itu nanti dipotong lagi pajaknya. Nah, pajaknya pun sebesar sama PPh 21 ini. Jadi, istilahnya teman-teman tuh tetap dapat full gaji ini. Take home pay-nya tuh sebesar bruto, cuman nanti di perusahaan sendiri dia kan nge-gross up nih teman-teman, nge-gross up tunjangannya. Nanti beban tunjangannya ini bisa bisa dimasukkan ke dalam laporan fiskal. Jadi untuk pengurang dari laba fiskal untuk keuntungan dari gross up. Kalau misalkan net, nanti dia ini pajaknya kan ditanggung sama perusahaan, teman-teman. Cuman beban pajak yang 4,3 ini dia harus dihilangkan di laporan fiskalnya. Jadi tidak menjadi pengurang laba fiskal. Kalau di gross, karena kan dia udah ditanggung sama karyawan. Jadi yang 4,3 ini tetap dihilangin. Tapi kan si perusahaan tuh cash flow-nya hanya memberikan sebesar bruto dikurang PPh 21. Jadi istilahnya untuk bayar ini ya udah ditanggung sama gaji karyawan sendiri. Kalau gross up, perusahaan dia mengasih take home pay karyawan tetap sebesar bruto. Cuman nanti dia ada bayar pajaknya kan nih yang 4,3 kan itu sebesar sama tunjangannya. Cuman nanti si biaya pajaknya ini dia bisa menjadi pengurang laba fiskal perusahaan tersebut. Jadi kan semakin kecil labanya tuh laba perusahaannya, maka nanti dia semakin kecil kan tarif PPh badannya. Nah, terus selanjutnya ini ada nih contoh profit loss-nya. Untuk yang net itu kan tadi kan biayanya full bruto ya teman-teman. Nah, full bruto ini yang bawah ini pajak pasal 21-nya ini ditanggung sama perusahaan. Nah, untuk yang gross up itu kan dia
Maaf teman-teman, untuk yang gross ini kan dia udah dikurangi nih sama pajaknya. Jadi untuk di beban gaji pun dia udah gaji yang dikurang sama pajak. Nah, di bawah ini muncul beban gaji, nanti juga ini dibayarkan oleh perusahaan kan. Tapi setelah gaji karyawan ini dipotong. Kalau gross up, dia gajinya ditambah dulu sama sebesar tunjangan pajaknya, baru nanti ada pemotongan di bawahnya. Nah, di sini ada ringkasannya. Untuk net labanya itu menjadi 2,264, untuk gross itu menjadi 2,268, untuk gross up 2,259. Dari perbandingan ini menurut opini saya itu yang paling efisien adalah gross, di mana beban gaji itu sudah bersih dipotong dengan PPh 21. Jadi kan cash flow perusahaan nih hanya mengeluarkan uang sebesar nominal gaji. Jadi nominal gaji itu bersih, tinggal dipotong pajak. Jadi beban pajak tuh nggak harus ngeluarin cash flow lagi teman-teman. Jadi udah langsung dari anggaran gajinya aja yang kita keluarkan uangnya. Terus beban PPh 21 yang akan dibayar ke negara adalah hasil dari potongan gaji yang tadi saya sebut. Terus pencatatannya itu tidak rumit, karena kan tinggal perhitungan gaji karyawannya berapa dikali sama tarif sesuai sama golongan, nanti itu yang akan dipotong dengan gaji karyawannya. Terus cash flow tetap sesuai, karena kan tadi kan kita hanya anggaran untuk gajinya aja ya, jadi kita nggak nanggung tuh beban pajaknya. Jadi beban pajaknya ya udah kita potong di gaji karyawannya langsung kan. Jadi karyawan yang kita kurangin, terus jadi secara cash flow ya kita hanya beban gaji aja. Jadi misalkan nih, kan ini kan untuk gross ini kan gaji karyawan kan sudah dipotong ya teman-teman oleh pajak. Jadi istilahnya perusahaan tuh masih bisa memberikan fasilitas lain di luar gaji yang kena pajak, seperti kayak kenikmatan atau fasilitas lain untuk menunjang si karyawan tersebut. Jadi dari ringkasan ini teman pilih metode yang mana, net, gross, atau gross up. Silakan komen di bawah ya teman-teman. Sekian penjabaran dari saya. Apabila ada salah kata atau kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.